Ustaz, ada yang mau ditanyakan pertanyaan yang istri saya dan keluarga saya tentang perhitungan waris. Jadi di keluarga anaknya ada 3 perempuan semua. Bapak sudah meninggal dulu. Tapi di masalah yang tadi Ustaz bicarakan, pada saat bapak meninggal, ibu tidak kembali. Karena pada itu kecampur-campur. Tapi itu ada kesalahan itu ya. Sehingga kata bapak pada saat bapak meninggal jadi bagi oleh ibu. Pergi seperti Ustaz tadi bicarakan. Nah, kemudian itu telah meninggal. Meninggal baru anak-anaknya perempuan 3 itu mau kembali. Ini bisa terus kan? Mana kata ibu, mana kata bapak. Hanya terjadi awal itu bingung. Maka kan di sini kan anak perempuan 3 otomatis ada sobat. Perempuan 3 ya kan? Perempuan 3 tidak ada lagi. Ya, dan sobatnya kalau misalkan saudara laki dari ibu membuat ada saudara perempuan kandung dari ibu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memisahkan dari harta bapak? Karena ini ada dua proses. Pertama pembagian harta waris bapak dulu, karena bapak meninggal awal. Setelah itu baru pembagian harta waris ibu. Nah, karena ini perlu campur. Terima kasih. Maksud saya jawab dulu Pak. Jadi gini, itu yang tadi saya sebutkan bahwa masalah dalam waris itu pertama tidak paham, kemudian ada unsur serakah dan ketiga terlambat. Ingat tuh ibu-ibu, jangan terlambat membagikan harta. Bagaimana kalau yang terlambat penting? Tadi disebutkan jelas firqah itu kepemilikan harta milik si mayit. Berarti apa? Dipisahkan. Bagaimana caranya harus dipisahkan? Dan kaidahnya bagaimana? Sebenarnya kan yang wajib menafkahkan itu kan suami, istri tidak ada. Kalau tercampurnya apakah ibunya tadi ibunya bekerja? Bekerja? Enggak kan? Enggak bekerja. Ibu di rumah aja kan? Ibu rumah tangga dari awal menikah sampai meninggal. Berarti kan itu sesungguhnya apa yang dinafkahkan oleh suami. Kalau memang kalau kita mau kembali lagi ke asal muasal. Kecuali istri atau ibunya tadi mungkin punya warisan dari orang tuanya yang lalu, atau dulu waktu menikah gelang emasnya dipinjamkan untuk modal dagang suami, kan ada kayak gitu Bu ya. Ini kan kalau harta suami milik istri juga, tapi kalau harta istri milik istri, suami nggak boleh kecuali istri gitu. Nah ini tadi jelaskan dulu, kalau kita mau bagi rumah pertama ya bagi harta ayah dulu. Asumsinya dulu itu harta ayah. Nanti harta ibu dapatnya dari mana? Dari tadi 1/8 itu dari total harta. Baru itu milik ibu. Begitu sudah meninggal dibagikan lagi tadi yang 1/8 itu kepada ahli waris yang hidup. Satu lagi, ahli waris ini ketentuannya membagi waris itu pertama syaratnya adalah adanya kematian. Waris itu dalam keadaan mati. Kalau belum mati namanya bukan waris. Mati dalam keadaan hakiki maupun dalam ditentukan oleh hukum. Contoh MH berapa kemarin di Malaysia nggak ketemu sampai sekarang? Itu dinyatakan penumpangnya semua mati oleh hukum. Atau mati kita lihat, kita takziah, lihat, kita sholatkan, kita kuburkan, itu kelihatan mati. Begitu pula caranya dengan ahli waris yang hidup, waris. Syaratnya adalah harus hidup secara hakiki maupun secara hukum. Maksudnya apa? Ya hidup yang kita bisa pegang, kita tolong, kita ketemu, kita ngobrol, hidup hakiki. Secara hukum, misalnya apa Bu? Janin dalam kandungan ibu. Misalnya istri ditinggal mati suami, baru hamil berapa bulan? 4 minggu. Udah tahu apa belum Bu? 4 minggu Bu? Laki-laki atau perempuan Bu? Belum kan? Belum ada teknologi canggih yang 4 bulan udah ketemu, itu laki-laki pasti. Yang udah ketemu tuh 7 bulan baru kan? Apa? Dimensi 4D.
baru kelihatan tuh mukanya kumisan apa enggak dan lain sebagainya. Itu kelihatan tapi serem. Dan itu baru ketentuan, dan itu pun belum tentu kok keluar kelihatan wah ini kayaknya selamat dua laki-laki. Begitu keluar perempuan. Karena kata Allah rahasia janin itu hanya milik Allah. Nah itu juga dinyatakan hidup. Pembagiannya bagaimana? Ditunggu setelah janin lahir. Nah tadi masalah waris kita kembali lagi ibu. Berarti waktu ayah meninggal semua ahli waris hidup. Berarti semua dapat bagian itu 1/8. Karena kenapa 1/8? Ada anak. Ada anak. Kemudian berapa bagiannya? Anak perempuan semua. Ada 3 orang. 2/3 bagi 3. Ditanya lagi tuh, ada nggak saudara sekandung dari si mayit? Kalau ada, dibagi lagi. Kalau dia perempuan menjadi asobah. Jadi dijelaskan dulu, Bu, firqah itu harus jelas mana milik siapa dan mana. Tapi kalau untuk kasus ini karena ibu nggak bekerja, berarti kan ini harta milik ayah. Dia bagi dulu aja semua harta, asumsinya bagi dulu seolah-olah ibu masih hidup, walaupun sebenarnya ujung-ujungnya hartanya masuk lagi ke anak-anaknya. Akan tetapi kan mungkin aja ibu punya saudara gitu loh. Jadi gitu harta dulu ayah dikeluarkan bagi ibu. Kemudian nanti ibu meninggal, asumsinya 1/8 tadi dibagikan lagi kepada ahli waris ibu. Gitu. Seperti itu. Jadi kita urus satu-satu. Bahkan Bu, mohon maaf, datang ke konsultasi ke ruangan kami itu ahli waris 7 turunan dari zaman Belanda. Repot-repot. Iya Pak, benar Pak ada. Datang ke kami itu dari zamannya penjajahan Belanda, 7 turunan Pak. Tapi alhamdulillah mereka punya pencatatan Pak. Jadi kita urus satu-satu. Kakeknya dari zaman Belanda tinggal, siapa aja kan. Terus 7 turunan Pak, ada sertifikat. Alhamdulillah. Begitu kurang lebih. Ada lagi? Ibu-ibu, tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya 4 bersaudara. Ibu saya sudah meninggal tahun 78. Kemudian ayah saya nikah lagi dan punya 2 anak, jadi 2 adik tiri saya. Pertanyaannya adalah ketika ibu saya meninggal tidak ada pembagian waris di sana karena setelah itu ayah saya menikah lagi. Kemudian 4 tahun yang lalu ayah saya meninggal dan sampai saat ini memang belum ada pembagian waris dan kita semua juga nggak tahu, belum pernah menginventarisir aset peninggalan bapak karena semua dipegang oleh ibu tiri saya. Bagaimana menyikapi hal ini? Karena seperti tadi yang Pak Ustaz sampaikan bahwa sebetulnya pembagian waris harus bisa berada. Lalu ada salah satu saudara saya yang memang sedang dalam masalah ekonomiannya, bagaimana juga menyikapi. Apakah saya ikut berdosa tidak mempercepat pembagian waris ini karena terus terang saja saya sebetulnya tidak ingin konflik dengan siapapun dan tidak ingin mempermasalahkan masalah ini. Tapi karena ada ibu tiri saya di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bapak-bapak ibu-ibu kalau bagi warisan itu harus dipercepat. Kemudian kita harus ingat bahwa harta warisan itu sekarang bukan milik si mayit, tapi milik siapa? Milik ahli waris yang berhak. Berarti masing-masing punya haknya. Kadang-kadang ada dalam satu saudaranya, ya bapak ibu meninggal, ada satu yang minta dijual aja kenapa bang itu rumah, saya butuh duit. Saya tahu peninggalan bapak kita, udah biarin aja sampai rubuh tuh rumah.
Pak, Ibu, sekarang itu ahli waris itu punya hak yang sama. Kalau satu menghalangi kepemilikan yang lain, berarti dia zalim. Jadi nggak ada tuh dalam tuntunan Islam, udah itu mah rumah pusaka, tungguin aja tuh, nggak usah dijual buat kita kenang-kenangan bagi kita, kasihan. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Jadi apalagi ahli waris yang lain membutuhkan, segera dijual. Untuk kasus itu, pertama kali ibu meninggal, ditanyakan dulu ibunya ya, maksudnya ibu ini punya harta nggak pribadi? Pertanyaan saya. Kalau nggak ada, ya mohon maaf, apa yang mau dibagi? Jadi itu harta ini, pokok bahasannya ibu waris adalah salah satunya dia harta. Ya kalau kita mau ngomong ahli waris nggak ada hartanya, apa yang mau dibagi? Gitu kan? Ujung-ujungnya, udah memang apa ini? Bagi waris kan harta Pak. Kalau ada hartanya gimana? Utang juga bisa bagi secara syariat, secara waris kalau memang punya. Gitu ya. Nah, kemudian kan kalau memang tidak ada bagian, tidak ada hartanya sih lagi, si ayah menikah lagi, boleh nggak? Ya, boleh. Pak. Menikah lagi masih muda, bapaknya punya anak. Berapa anaknya? 2 tadi ya. Saudara tirinya ibu, istrinya masih ada pun hidup, masih. Berarti istrinya juga berhak atas harta si suami tersebut. Berarti ibu tiri ibu dapat, karena masih sah ibu yang salah satu sebab menerima warisan adalah pernikahan yang sah. Pertanyaan ini, Pak, kalau nikah siri baru nggak bisa? Ibu jawab Bu. Dapat nggak? Enggak. Yakin Bu? Nikah siri nggak dapat? Nikah siri itu di Indonesia kan sekarang ini sebenarnya dirancungkan Pak. Maksudnya sebenarnya nikah siri itu nggak tercatat di KUA ya, kurang lebih kan. Tapi nikah itu kan ada syarat dan ketentuannya. Kalau itu ternyata terpenuhi syarat pernikahan, ya kan? Bisa. Walaupun nggak dicatat di KUA. Memang nenek-nenek ibu itu dulu ada suratnya. Nenek saya nggak ada surat nikahnya. Itu sampai muncul saya, berarti saya haram. Bu, nikah siri itu sah dalam agama kalau memang terpenuhi syarat. Yang nggak boleh nikah apa Bu? Ayo. Apa? Nah, itu udah pintar semua. Yang nggak boleh itu nikah semalam doang, sejam doang, saya terima nikahnya 1 jam ya, kalau udah puas sudah bisa pulang. Nah, nggak boleh Bu, itu nggak dijamin. Ibu mau begitu ajaran apanya gitu, enak banget ya, saya mau banget begitu. Nah, Bu, kok ada agama kok di seperti itu? Kok itu namanya tidak memuliakan wanita di kampung itu? Mas, itu masa maaf bedanya dengan laki yang nikahan? Udah kita jam doang ya, udah selesai pulang hari-hari. Begitu, nggak bisa tuh menjamin kehormatan seorang wanita. Haknya sama. Mau istri satu terus kita langsung cerai, istri satu nih. Wah, udah belum katanya ngurusin anak. Masa sama mau masih muda lagi, umur 17 tahun lagi, apanya sama enak bener. Pernikahan itu sebab pernikahan itu sah. Bahkan walaupun misalnya begini, saya kasih tahu, ada seorang kakek-kakek umur 75 tahun menikah lagi dengan gadis umur 25 tahun, ada nggak? Ada, banyak. Begitu kita kerja takut, saya terima nikahnya bulan Nabi di bulan dengan mas kawin seperangkat atau sholat dibayar tunai. Yang ada sakit begitu nomor jalan mati. Gimana? Istrinya dapat udah belum jadi toel Bu. Masya Allah, bulan aja udah lompat mati, wah istri, wah lebih bagus loh mana tukangnya kayak mana. Alhamdulillah. Sah, ingat ya Bu, pernikahan ya sah. Jadi nikah siri kalau sah
dirancu, nanti jadi dimiliki oleh 1-2 orang aja, padahal ibu ini dapat saudaranya, ayah yang baru dari istri baru itu dapat begitu pula dengan ibu tirinya. Nah, persamaan secara syariat Islam, dan itu tidak berdosa. Makanya memang harus segera dirembukan. Kalau di kami itu kita buatkan BAP, Pak, seperti BAP. Jadi berita acara konsultasi pembagian waris. Jadi si A dapat si A, supaya anggota keluarga itu nanti itu biar jelas, nggak ada lagi percekcokan, gitu loh. Karena ini dan kita nggak memihak siapapun. Jadi itu solusinya. Mudah-mudahan bisa menjawabnya. Oh iya, beda wasiat dengan hibah. Pertanyaannya dulu, hibah boleh nggak dalam Islam, Pak? Boleh. Baik, apa bedanya dengan wasiat? Itu harus dengan waris. Tadi waris itu harus mati, yang punya harta harus mati. Kalau yang punya harta masih hidup, bagi-bagi harta warisan boleh kan? Boleh. Dalam bentuk hibah, terserah siapa, terserah dia harta dia. Akan tetapi, nah ini adalah akan tetapi. Ketika seseorang membagikan hartanya tidak dengan syariat Islam, maka tanggung jawab kepada siapa? Pemilik hartanya, Pak. Gitu. Misal seorang ayah punya anak laki-laki 2, ya, Pak. Yang satu 2 orang badun setengah mati. Yang satu ini masya Allah soleh, rajin ngaji, ibadah dan sebagainya. Ingat, manusia itu punya kecenderungan hati. Bapak ini langsung bagiin hartanya. Udah nih, lo buat lo nih, yang balon. Nih, gua kasih BMW ini baru-baru, terus seri 7. Berapa harganya, Pak? 2 miliar seri 7, Pak, BMW. Dia kasih ini buat lo nih, yang anaknya balon, Pak. Buat lo yang top. Sementara anaknya satu lagi nih, yang soleh dikasih apa? Cuma rumah doang, Pak, di Bekasi, harapan kita. Harganya 500 juta. Ada nggak saat itu? Ya nggak juga lah, Pak. Benar dia orang. Tapi karena anaknya ini soleh, Bapak, dan dia nggak menuntut, udah kamu yang sabar ini, Bapak kasih rumah 500 juta ini di hadapan kita. Ini yang balong ini buat kamu tuh, BMW Bapak baru dari dulu seri 7. Selesai nggak saat itu? Selesai, nggak ada masalah. 5 tahun kemudian bapaknya mati. Berapa, Bu? Pak, BMW seri 7 5 tahun kemudian harganya turun. Bahkan kalau udah nabrak baja dikasih juga nggak mau ya. Berapa, Bu? Harga dari 2 miliar menjadi paling 500 juta. Berapa harga rumah 5 tahun kemudian? 2 miliar di harapan itu. Dan aku berdua berantem. Wah, banget ya. Bapak kasih rumah lu kurang ajar ya. Sekarang harga udah begini, gue dikasih beginian doang. Mana tambah, bunuh-bunuhan bisa kan? Bisa kan? Banyak. Sekarang bunuh-bunuhan bisa kira-kira bilang bisa bunuh-bunuhan antar keluarga. Siapa yang tanggung jawab? Kebagian siapa? Bapak yang bagi-bagi. Karena tidak menggunakan syariat. Tapi kalau kita bagi-bagi warisan berserah diri kepada ketentuan ketetapan Allah, maka tadi tilka hududullah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan ditanyain, Pak. Makanya kita warisan kita nih, Pak, belajar ini untuk berwasiat seperti ini. Nah, nanti kalau abi, papa, babe, ayah atau umi, mama dan yang meninggal, bagi harta ayah ini secara syariat Islam tidak boleh menggunakan syariat lain. Jangan pakai syariat lain, harus pakai syariat Islam. Dijawab tuh mana? Wah, susah banget lagi. Kalau syariat Islam tahu kan? Banyak matematika jeblok. Tidak bisa bagaimana ribet lah ketentuan ini. Pakai aplikasi waris. Membagi warisan semudah
kembalikan ke fakta. Jadi nggak ada alasan lagi. Antum sekarang harus belajar. Jadi mewasiatkan itu seperti pada anak kita. Jangan nanti kalau bapak itu bagi sama buat ini, sama buat itu kan nggak boleh tadi dasarnya itu. Ukur hukumnya mewasiatkan harta kepada ahli waris. Ya. Jadi begitu. Hibah itu syaratnya hidup dan cash dan carry. Cash carry ini. Misalnya saya handphone saya. Nah, ini saya ajarkan handphone buat kamu ya. Ya udah langsung diambil. Mohon maaf Pak, sekarang anak saya aja Pak mau 10 tahun dia nggak handphone saya. Ayah, ini handphone ayah keren banget. Ya, nanti kalau ayah meninggal tuh itu buat saya ya. Udah minta warisan. Tapi memang seperti itu. Jadi kalau hibah bagikan langsung diambil, selesai. Nggak ada syarat kalau ayah meninggal nanti ya itu bukan hibah. Hibah itu langsung dikasih, langsung bawa. Cash and carry. Kalau waris ya nanti tunggu meninggal. Satu tadi waris lagi hilangin sampaikan. Bagi warisan harus secara syariat bisa. Jangan pakai syariat yang lain, apalagi syariat Syiah. Betul. Nggak ada dua dalam itu. Gitu ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Firada dan Ustaz Abdullah dari tim program Iwaris. Untuk informasi, pada depan kajian seperti biasa di ruang VIP room lagi dengan temanya Kuamah dan Kualitas Ustaz Abdul Hasmita. Mohon maaf apabila kajian hadirnya dan tidak berkenan, kita tutup dengan kafaratul majelis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.